Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahnu naltaqi للقاء الثاني للدراسة مهارة الكلام أو اللغة العربية لمهارة الكلام اليومية. Ya, jadi pada kesempatan kali ini adalah pertemuan kedua kita untuk materi yang pertama, ya, di mana antum memang dituntut di sini untuk mampu berbahasa Arab untuk percakapan sehari-hari. Dan topik kita pada kali ini yaitu tentang at-tahiyyatu. Nah, ini ya, at-tahiyyatu wat ta'aruf. Ya. Di mana ini adalah topik pertama dan di mana-mana orang kalau berkomunikasi baru bertemu tentu akan kenalan dulu. Nah, maka di sini bagaimana berkenalan di dalam bahasa Arab? Ya, sesuai dengan PDF buku yang sudah Ustazah kirimkan yaitu buku Al-Arabiyah Baina Yadaik jilid 1 ini. Maka di topik pertama ini tentu kita akan lihat dulu dialog dan kosakatanya. Nah, maka di sini, sebelum masuk ke dialognya, al-hiwarnya, maka Ustazah akan perkenalkan dulu kepada antum yaitu al-mufradat, ya, al-mufradat. Istami'u jayidan, ya. Mudarrisun. Mudarrisun itu adalah guru laki-laki. Maka temannya atau pasangannya adalah mudarrisatun. Dan guru itu juga bisa kita gunakan istilah ustadzun, ya. Kalau untuk yang perempuan ustadzatun. Kemudian guru tentu mengajar atau dosen tentu mengajar mahasiswa. Maka kita akan gunakan kosakatanya yaitu thalibun. Thalibun itu adalah mahasiswa. Sedangkan thalibatun itu adalah mahasiswi. Jadi penambahan tamar butoh di belakang ini itu yang membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi kalau mudarrisun tidak ada tamar butohnya berarti ini gurunya laki-laki. Tapi kalau ada tamar butoh mudarrisatun maka itu yang membedakannya antara laki-laki dengan perempuan. Thalibatun, maka pasangannya nanti tidak menggunakan tamar butoh alias thalibun, mahasiswa laki-laki. Kemudian ada di sini kosakatanya tabibatun. Tabibatun, ya. Tabibatun ini adalah dokter, ya. Karena ada tamar butoh di belakang berarti ini yang perempuan. Sedangkan yang untuk laki-laki itu adalah tabibun. Kemudian muhandisun. Muhandisun itu adalah insinyur atau arsitek. Yang laki-laki. Kalau yang perempuannya tinggal menambahkan tamar butoh menjadi muhandisatun. Nah, jadi itu yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian akhun. Akhun ini adalah saudara laki-laki. Untuk saudara perempuan ini dia ukhtun. Kemudian shadiqun itu adalah teman laki-laki. Maka pasangannya tinggal menambah tamar butoh yaitu shadiqatun. Ya. Kemudian ana, ya itu artinya saya. Lalu untuk perempuan juga sama. Jadi untuk menyatakan saya baik laki-laki ataupun perempuan itu cukup dengan kata ana. Kata gantinya ana. Kemudian untuk laki-laki sebagai orang kedua, kalau anak kan orang pertama, sebagai orang kedua maka kita menyebutnya dengan anta. Sedangkan orang kedua perempuan yang artinya kamu itu adalah anti. Mungkin untuk kata yang seperti ini sudah familiar ya bagi antum ketika di sanawiyah ataupun di aliyahnya dulu kalau memang sudah ada mata pelajaran bahasa Arabnya. Kalau yang belum, mudah-mudahan sudah pernah mendengar ya. Kemudian haza. Haza ini adalah kata tunjuk ya, yang artinya ini ya. Haza ini digunakan untuk kosakata yang tidak menggunakan tamar butoh. Contohnya, kalau untuk orang gitu ya. Ini maha
mahasiswa. Ya, ini mahasiswa. Mana dia tadi? Ini. Contoh, ini Ini guru. Nah, maka kata ini di depannya kita gunakan haza mudarrisun. Tetapi jika tolibatun karena ini tamar butoh, maka kita gunakan hazihi. Nah, jadi dari gambarnya saja berbeda. Haza untuk laki-laki, hazihi untuk perempuan. Jadi kata tunjuk dekat yang artinya ini. Nah, maka untuk laki-laki itu haza, untuk perempuan itu hazihi. Nanti kalau kita bertemu kata benda, kalau benda kan nggak ada jenis kelamin laki-laki perempuan ya. Maksudnya benda mati. Nah, maka kita bedakan nanti dari kata yang pakai tamar butoh apa tidak. Kalau tidak pakai tamar butoh, maka kata tunjuknya kita gunakan haza. Kalau tidak pakai tamar butoh, kita gunakan haza. Kalau pakai tamar butoh, kita gunakan hazihi. Nah, itu dia. Kemudian untuk kata ganti orang ketiga, nah tadi kan kata ganti orang pertama ana, mau laki-laki atau perempuan sama. Kata ganti orang kedua untuk laki-laki anta, untuk perempuan anti, yang artinya kamu. Dan kata ganti orang ketiga untuk laki-laki adalah huwa dan untuk perempuan adalah hiya. Nah, itu dia. Contohnya, dia seorang guru, ya, laki-laki. Maka huwa mudarrisun. Tapi kalau yang kata gantinya itu orang ketiga itu dia adalah perempuan, maka kita gunakan hiya. Contoh, dia adalah seorang mahasiswi, berarti mahasiswi perempuan ya. Maka kata gantinya kita gunakan hiya. Nah, itu dia. Kemudian, nah di sini karena ini bukunya adalah buku memang terbitannya memang dari Arab gitu ya. Maka di sini ada jenis gambar-gambarnya pun bukan gambar-gambar orang Indonesia. Jadi memang budaya komunikasi pun yang diberikan adalah budaya komunikasi memang langsung dari Arab. Nah, maka di sini ada istilah untuk kewarganegaraan gitu ya. Pakistan, Turkiya, Misra, Suriah. Nah, kemudian Pakistani, Turkiyah, Misri, kemudian Suriah. Nah, kalau ini nama negaranya Pakistan, Turkiye, Misr, Suriah, Indonesia, gitu ya. Indonesia. Kalau untuk menyatakan jenis kewarganegaraan, misalnya contoh kita ya orang Indonesia. Kalau kita orang Indonesia tapi jenis kelaminnya laki-laki, maka kita menyebutnya ana Indonesi. Tapi kalau kita yang berkebangsaan negara Indonesia itu adalah perempuan, maka kita menyatakan misalnya saya adalah orang Indonesia, ana Indonesia. Nah, begitu ya. Makanya di sini kayak Pakistani, ini yang menyatakan bahwa dia warga negara Pakistan tapi laki-laki. Nah, kalau Turkiyah ini dia orang Turki tapi dia adalah perempuan karena ada tamar butoh di belakangnya. Jadi untuk menunjukkan kewarganegaraan, maka yang membedakannya adalah lagi-lagi ada tamar butoh gitu. Nah, jadi kita minimal orang Indonesia, antum sebagai orang Indonesia menyatakan kewarganegaraan itu antum mampu. Contohnya majinsiatuk, apa sih kewarganegaraanmu atau kebangsaanmu? Oh, ana Indonesi. Kalau antum itu laki-laki, maka menyatakannya seperti itu. Kalau perempuan, ana Indonesia. Nah, itulah beberapa kosakata untuk perkenalan. Mungkin nanti akan Ustazah tambah dengan adanya PowerPoint. Cuma kita lihat dulu sedikit tentang dialog yang ada di sini. Nah, maka di sini untuk dialog yang pertama itu untuk laki-laki dan perempuan, di mana pada dialog ini kita menanyakan tentang kamu dari negara mana, kemudian kamu warga negara apa. Nah, kemudian hanya itu saja. Nah, jadi memang menanyakan kewarganegaraan. Coba diperdengar. Istami'u jayidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina ant? Jadi mau anta, mau anti, maka mau pilihan amannya dalam dialog itu cukup min aina ant, gitu ya. Ana min Pakistan. Jadi kalau seandainya antum orang Indonesia, maka cukup menyatakan ana min Indonesia. Nah, kemudian mungkin dia masih ingin meyakinkan diri, maka ditanyakan lagi, hal anta Pakistani?
Oh, na'am, ana Pakistani. Ya. Oh, jadi kamu orang Turki ya? Oh iya, saya orang kamu orang Pakistan ya? Oh iya, saya orang Pakistan. Ma jinsiyatuk? Apa sih kewarganegaraanmu? Ana Turki, katanya. Kalau yang teman yang satu lagi, oh, ana min Turkiya, saya dari negara Turki. Jadi beda ya, Turkiya negaranya, Turki kewarganegaraannya atau kebangsaannya. Nah, ahlan wa sahlan, selamat datang ya. Ini hanya sekedar dialog sederhana yang hanya menanyakan kamu dari negara mana dan berkebangsaan apa. Dan yang ini juga sama dengan yang di atas, namun ini untuk perempuan. Contohnya begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina ant? Ana min Misr. Karena ini negaranya Mesir, makanya tidak ada pakai misriyah ya, Misr. Kemudian hal anti misriyah, karena dia bertanya ke perempuan, makanya dia menanyakan kewarganegaraan lagi, makanya pakai tamar butuh belakang. Naam, ana misriyah. Ma jinsiyatuki ant? Apa sih kewarganegaraanmu? Oh, ana Suriyah. Saya orang Suriah. Ana min Suriah. Saya dari negara Suriah. Jadi beda ya. Saya adalah berkebangsaan Suriah. Kalau perempuan Suriyah. Kalau laki-laki Suriyi gitu ya. Kalau kemudian ana min Suriah. Kalau Suriah ini adalah negaranya. Jadi mungkin antum yang baru gitu ya. Bagi ustazah di sini cukup yang perlu dikuasai itu adalah negaranya sendiri. Jadi kalau yang laki-laki apabila ditanya warga negara apa, maka silakan jawab ana Andunisi. Kalau yang perempuan silakan dijawab ana Andunisiyah. Jadi cara bertanyanya kalau ada yang mau bertanya, ma jinsiyatuk? Apa sih kewarganegaraanmu? Ana Andunisi. Kalau yang laki-laki, ana Andunisiyah bagi yang perempuan. Tapi kalau ditanya dari mana, misalnya dari negara mana, min aina ans? Oh, ana min Indonesia, gitu ya. Ana min Indonesia. Baik, kita lanjut. Pada dialog yang versi kedua, ya. Di sini berkenalan juga, tapi jumlahnya sudah bertiga. Nah, di mana yang satu memperkenalkan yang lain. Contoh dialognya. Istami'u jayidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadha akhi huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Hadha sadiqi huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Ya, jadi di sini Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hadha akhi. Kata si apa ini? Si Ahmad ini saudaraku katanya. Dia seorang guru, huwa mudarris. Oh, ahlan wa sahlan, kata si si Badar. Ini si Badar namanya nih. Nah, kemudian haza sadiqi. Ini temanku, kata si Ahmad ini sama siapa namanya ini? Kepada saudaranya. Nah, kemudian huwa muhandis. Nah, ini adalah seorang insinyur. Oh, ahlan wa sahlan. Ma'assalamah, ma'assalamah. Sampai jumpa, sampai jumpa. Ini memang agak singkat ya dialognya, tapi ini akan sebagai contoh saja gitu. Nah, jadi ini saudaraku, dia seorang guru. Kemudian selamat datang ya, karena ini baru bertemu. Jadi memang budaya orang Arab setiap bertemu, kenal tidak kenal selalu mengucapkan salam. Nah, kemudian ketika baru berkenalan, maka biasanya ada ungkapan ahlan wa sahlan gitu ya. Kemudian untuk yang ma'assalamah, ini artinya sampai jumpa alias goodbye di dalam bahasa Inggris. Jadi mau ma'assalamah jawabannya ma'assalamah boleh, mau ilal liqa jawabannya ilal liqa juga boleh, atau ilal liqa mau dijawab ma'assalamah juga boleh. Jadi banyak pilihan di bahasa Arab untuk mengungkapkan selamat tinggal atau sampai jumpa. Kemudian untuk yang keduanya, ini sama, tetapi ini yang diperkenalkan adalah perempuan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hazihi ukhti, katanya yang satu. Ini saudara perempuanku. Hiya tabibah, dia seorang dokter. Ahlan wa sahlan. Selamat datang ya, kata yang teman sini. Nah, kemudian hazihi sadiqati, hiya talibah gitu ya. Oh, ini temanku, kata si ini kepada saudaranya. Ini temanku. Nah, dia seorang mahasiswi. Ahlan wa sahlan, selamat datang juga.
Ma'assalamah, sampai jumpa. Ma'assalamah, sampai jumpa. Nah, itu dialog versi kedua. Jadi bisa kita untuk dialog pertama itu menanyakan kewarganegaraan dari negara mana dan apa kewarganegaraan. Kemudian dialog yang kedua ini itu memperkenalkan saudara kita kepada teman kita berikut dengan profesinya, itu ya. Nah, jadi di sini ada dua dialog. Oh iya, di sini ada dialog yang pertama itu hanya sekedar menanyakan nama dan kabar. Nah, contohnya ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ismi Khalid, masmuk ismi Khalil. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa haluka an? Bi khair walhamdulillah. Jadi, untuk di pertama kita mungkin menanyakan nama dengan kabar. Masmuk ismi titik-titik. Anti boleh juga seperti itu atau Mas bukan boleh juga mau lengkap. Ismi atau ana atau sebutkan langsung namanya juga boleh untuk komunikasi keseharian. Kemudian kaifahal, kaifahaluk. Oh alhamdulillah saja cukup atau bi khair walhamdulillah juga boleh. Alhamdulillah bi khair juga boleh. Mana yang mau dipilih untuk menyatakan kabar. Tapi kalau misalnya sakit, oh ana maridah, saya sakit contoh. Nanti mungkin panjang lagi pertanyaannya. Ayumar apa ayu marid atau ayu mardo, apa penyakitnya? Mungkin silakan sebutkan. Namun biasanya untuk perkenalan awal, nah kita lebih cenderung yang yang biasa saja. Namun di sini memang Ustazah mengharapkan antum bisa berdialog itu tidak terpaku dengan teks, tapi bisa versi antum sendiri dengan menggunakan ekspresi yang sesuai dengan kondisi dialog gitu ya. Kapan perlu kalau posisinya antum ingin tidak diri sendiri atau orang lain berprofesi yang lain, maka silakan menggunakan properti atau pakaian atau atribut yang sesuai dengan peran yang antum lakukan gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya untuk di buku ajar ini Ustazah lihat bahwasanya untuk dialog itu di sini untuk perkenalan nama, menanyakan kabar, ini sama untuk perempuan sama, hanya saja bedanya nanti kalau laki-laki itu biasanya anta, anti, kemudian kalau dia menggunakan kata ganti yang bersambung kaifahaluka, kaifahaluki itu saja. Cuma untuk maharatul kalam silahkan kalau bingung nanti mau ka atau ki, anti atau anta maka matikan saja atau sukunkan saja pada akhir karena untuk komunikasi kita tidak mesti membunyikan baris akhir pada suatu kalimat gitu ya. Boleh kita matikan. Kemudian yang kedua ini menanyakan dari negara mana dan kebangsaannya apa. Dan dialog yang ketiga ini memperkenalkan saudara dan teman kita. Nah itu. Nah kemudian ya di sini. Nah dengan tema saya sudah membuatkan PowerPoint tentang at-tahiyyatu wa ta'aruf yang bisa menjadi pilihan dan tambahan bagi antum untuk berkenalan. Di mana untuk pertama tentu ketika kita bertemu ini sudah budaya orang Arab mau kenal atau tidak seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu mengucapkan assalamualaikum waalaikumsalam ya. Nanti tolong mengucapkan salam itu sesuaikan dengan kondisi. Kalau antum sedang sehat atau senang bertemu dengan orang yang kita ajak komunikasi tolong ekspresinya juga senang. Kalau marah juga marah, kalau sedih juga sedih. Jadi dalam komunikasi tidak hanya bahasa yang dinilai tapi juga ekspresi karena dari ekspresi itu lawan bicara bisa memahami apa yang kita maksud. Kadang salah-salah bunyi huruf, salah kata orang akan bisa memahami kalau ekspresi kita sesuai gitu. Nah, jadi makanya ekspresi itu penting. Jadi jangan berkomunikasi bahasa Arab atau mengungkapkan bahasa Arab itu misalnya menceritakan sesuatu, menceritakan pengalaman pribadi tanpa ada ekspresi gitu. Himtum? Baik. Komunikasi yang berikutnya itu biasanya mengucapkan selamat datang. Kalau misalnya kita baru kenal ataupun kalau tidak kenal, misalnya sudah lama tak bertemu atau ingin saja menyatakan selamat datang ya, maka ahlan wa sahlan. Nah, maka jawabannya adalah ahlan bik. Ini mau bika untuk laki-laki, biki untuk perempuan. Cuma dalam komunikasi matikan saja baris akhirnya supaya aman. Kemudian memberi sapaan. Nah, biasanya kita mau menyapa orang untuk selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, good morning, kan seperti itu. Maka di dalam bahasa Arab, untuk selamat pagi, nih, sobahal khair, maka jawabannya sobahan nur. Nah, kemudian
Untuk selamat siang, nah kita bisa ucapkan naharuka Sa'id. Oh, Sa'id Mubarak. Sa'id Mubarak. Kalau banyak nanti naharukum, tapi naharuka Sa'id, Sa'id Mubarak. Jadi ada yang menyatakan naharuka Sa'id, maka jawabannya nanti Sa'id Mubarak. Itu selamat siang. Kalau selamat sore, masa'al khair, masa'an nur. Kalau malam, lailatuka sa'idah. Oh, sa'idah mubarakah. Nah, kemudian menanyakan nama. Masmuk, ya, masmuk itu saja pendek, simple. Maka jawablah ismi titik-titik. Misalnya ismi Nita, ana Nita sama. Ismi Nita dengan ana Nita sama. Mau pilih yang mana? Atau masmuk Nita. Nah, kalau kita sama besar oke lah ya. Tapi kalau udah orang yang lebih tua, nah jangan Nita saja. Ana Nita ya Ustazah. Mungkin lebih sopan seperti itu. Kemudian menanyakan kabar sebagaimana yang sudah ada pada PDF referensi kita tadi. Kaifa haluk? Maka jawabannya alhamdulillah bi khair. Nah, kalau sehat maka jangan seperti orang berkomunikasi yang kaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Masmuk ismi ini. Jangan seperti itu. Karena dalam komunikasi tidak hanya ungkapan tetapi juga ekspresi yang dibutuhkan. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anti masmuk? Oh, ismi titik-titik. Contohnya, ismi Nita. Kaifa haluk? Oh, alhamdulillah ana bi khair. Anti kaif? Boleh juga seperti itu. Oh, alhamdulillah ana bi khair. Contohnya. Kemudian menanyakan asal alias kita orang mana gitu ya. Min aina ant? Kamu dari mana? Oh, ana min Batu Sangkar, ana min Bukit Tinggi, ana min Badanj, ana min Bayakumbuh. Silakan sebutkan seperti itu. Kemudian alamat. Aina taskun untuk laki-laki. Ya, aina taskun untuk laki-laki, aina taskunin untuk perempuan. Namun dalam komunikasi mau tersebut taskun untuk perempuan pun asal lawan bicara paham, oke. Yang penting antum mau untuk berbicara dulu. Kemudian maka jawabannya nanti ya, askunu fi syari' titik-titik. Ya, askunu fi syari'. Contohnya Ahmad Yani, maka saya tinggal di jalan Ahmad Yani atau Sudirman atau Soeharto atau apa. Rokmun nomor. Nah, berapa nomornya? Kalau ini saya contohkan yang gampang saja yaitu 1, wahid. Insya Allah nanti kita akan ada belajar untuk angka. Ya. Kemudian menanyakan asal sekolah. Min aina takharrajti atau min aina takharrajta untuk laki-laki. Maka jawabannya takharrajtu. Saya adalah tamatan. Ya. Kamu dari mana tamat? Ini ya, dari mana tamat? Oh, saya tamat dari gitu ya. Maka kalau antum berasal dari man atau mas atau SMA gitu ya. Sebelumnya Ustazah akan berikan pemahaman sedikit. Bagi orang Arab untuk untuk sanawiyah itu adalah madrasah mutawassithah. Sedangkan yang aliyah bagi kita itu adalah madrasah sanawiyah. Jadi yang madrasah aliyah itu adalah untuk sekolah tinggi kalau di Arab gitu ya. Cuma di Indonesia kita sudah familiar bahwa untuk sanawiyah itu yang MTS, untuk yang aliyah itu yang MAN gitu ya. Jadi secara konsep budaya Arabnya nggak pas gitu ya. Jadi kalau Ustazah sih sarannya takharrajtu minal madrasatis sanawiyatil islamiyatil hukumiyah. Ini kalau tamatnya MAN ya, yang Islam. Tapi kalau SMA cukup al-madrasah as-sanawiyah al-hukumiyah al-ammah yang umum. Kalau yang swasta maka al-madrasah as-sanawiyah al-islamiyah al-muassasiyah. Ganti yang hukumiyah ini dengan muassasiyah karena itu yang swasta ya. Kemudian misalnya ada pakai misalnya MAN 1, SMA 1 contoh seperti itu atau 2 atau 3 maka kita gunakan bilangan tingkatan. Kalau contohnya MAN 1 nih al-ula. Kalau seandainya yang MAN 2 contohnya as-saniyah. Kalau MAN 3 as-salisah. Kalau ada MAN 4 ar-rabi'ah. Kalau masih ada lagi al-khamisah contoh. Batu Sangkar daerahnya. Itu untuk asal sekolah ya. Kemudian untuk bertanya umur. Kam umruk? Ya, berapa umurmu? Umri, umur saya, kalau misalnya ini kan mungkin masa memang di umur-umur antum kayaknya nih. Tis'ah asyarah itu 19, Ishrin 20, Wahid wa Ishrin itu 21.
Mungkin ada yang sudah lebih umurnya dari ini, nanti silakan boleh kita diskusikan. Kalau masih tidak tahu atau dicari di kamus, di internet juga bisa dicari. Kemudian untuk menanyakan nomor HP, marokmu jawaluk, berapa sih nomor HP-mu? Jadi boleh marokmu, boleh kamrokmu. Cuma yang bagusnya ini marokmu jawaluk atau jawal HP itu banyak istilah lainnya, mobile juga bisa, mahmul juga bisa. Kalau hatif itu lebih cenderung kepada telepon, jadi boleh pakai yang jawaluk. Kemudian jawabannya itu disesuaikan dengan angka nomor HP kita dan membacanya secara angka terpisah. Jadi kalau antum sudah hafal 0 sampai 9, yaitu 0 sifrun, wahidun, sifrun, wahidun, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, kemudian nih ya, sitah, sab'ah, samaniyah, tis'ah. Itu ya, 0 sampai 9. Maka kita tinggal menyebutkan saja sifrun, samaniyah, khamsah, salasah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, sittah, wahid, isnani, tis'ah. Nah, itu dia. Itu cara menyebutkan nomor HP, tinggal menyebutkan angka satuan. Kemudian misalnya sudah selesai dialog atau mungkin masih di dalam masa dialog, maka mengucapkan terima kasih, syukron, maka jawabannya afwan, ya, afwan. Tapi kalau antum mau panjang boleh la syukro alal wajib. Atau pilihan lainnya jazakallah khair, jazakallah khairan wa iya. Itu juga boleh. Nah, dan ini letaknya tidak mesti di akhir, bisa saja nanti di dalam pada masa sesi dialog, misalnya kita berdrama gitu ya, nggak sengaja tersenggol orang atau terjatuh barang kita ditolong oleh orang, kita ucapkan syukron, afwan, boleh, atau la syukron alal wajib. Kemudian terakhir misalnya adalah salam perpisahan, yaitu maka kita boleh pilih salah satu. Ila liqa jawabannya ila liqa, atau ila liqa jawaban ma'asalama, ma'asalama ila liqa, ma'asalama, ma'asalama juga boleh. Nah, jadi itulah beberapa contoh komunikasi untuk perkenalan yang sangat-sangat sederhana. Dan nanti antum bisa lebih dari ini tentu sesuai dengan situasi dan kondisi yang antum inginkan. Atau kalau ini dalam bentuk dialog atau antum ingin memperkenalkan diri juga boleh. Contoh, Ismi Ahmad, ana min Batu Sangkar. Ana askunu fi Syari' Sudirman Rakmun Isnan. Contohnya, ana takharrajtu minal madrasah as-sanawiyah al-hukumiyah Bukit Tinggi. Contoh, gitu ya. Wa umri tis'ah asyarah. Nah, kemudian rakmu jawali, nomor HP saya, sifrun samaniyah khamsah isnan, sifrun samaniyah khamsah khamsah wahid wahid. Contoh seperti itu. Baik, syukran kasiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga boleh untuk perkenalan singkat. Nah, nanti kalau melebih dari itu silahkan. Ustazah minta di sini kreativitasnya, silahkanlah buat perkenalan, ya, video perkenalan singkat, tetapi yang menarik, yang tidak kaku, kemudian buat sekreatif mungkin dan semenarik mungkin. Dan tolong diposting nanti di Google Classroom kita di bagian tugas perkuliahan. Nah, kelompok yang sudah dibagi menjadi 12 kelompok itu tujuannya adalah untuk materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya Ustazah tema-temanya sudah ada dan silakan antum buka PDF yang sudah Ustazah berikan. Nah, jadi dari sana nanti sesuaikan dengan tema yang ada. Maka silakan kelompok itu membuat sebuah dialog singkat, gitu ya, dialog singkat. Tetapi gini ya, untuk prakteknya itu, jadi setiap minggu itu yang mempraktekkan itu 2 kelompok gitu. Nah, 2 kelompok dan tidak semuanya yang menampilkan. Jadi kita adakan juga nanti sesi diskusi. Jadi tidak setiap minggu kita ada tugas. Jadi Untum dalam 1 semester ini akan tampil 2 kali penampilan gitu ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut, insya Allah kita akan lanjutkan di kelas kita di Google Classroom. Baik, syukran kasiran ala ihtimamikum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.